Good morning guys. Alright, ada project baru lagi di EBM Garage. Oke, ini Toyota Celica TE, sekejap guys, saya tidak pasti apa nih, TE23 atau TE22. Oke, kalau chassis number TE35 guys, dia punya chassis number. Oke, inilah engine dia. So, apa yang mau di project ini kereta ialah mau kasih bagus balik dia punya wiring semua guys. Oke, jangan kamu nampak dia punya wiring berhambur. Lepas itu ada yang tiada, macam lampu depan nih sebelah sini hilang satu, mungkin di dalam lah, saya tidak tahu. Oke, lepas itu paling penting nih wiring engine untuk satu body, kemudian silap guys, bukan wiring engine, wiring body harness untuk satu badan. Oke, mau repair, lepas itu dia punya wiring engine pun mau repair sebab belum karena bikin, dia tahu lah sama ada orang sudah pernah bikin kah atau tidak nih. Itu saya tidak tahu guys. So, apa yang perlu kita bikin ini kereta, first saya mau buka dulu dia punya wiring badan, seluruh badan. Oke, dari depan, dari engine bay pergi dashboardnya wiring, kemudian yang pergi belakang punya yang bagian lampu belakang semua mau buka. Oke, kemudian wiring engine pun mau buka lah untuk kasih kawin wiring engine dengan wiring body. Oke, so itulah dia punya tugas utama. Ini owner tidak suruh restore lah, dia suruh kasih bagus wiring sejak dia punya project lah. Oke, mau kasih hidup semua lampu-lampu dia, wiper, kemudian engine. Itulah dia punya tugas utama untuk ini kereta, kasih bagus wiring semua supaya dapat start, dan dia punya lampu-lampu semua hidup lah. Alright, dengan meter semua hidup. So itulah dia punya tugasan yang owner minta mau bikin. So kalau tengok bagian engine pun banyak yang belum lengkap nih, hose bawah radiator pun belum ada, cuma ada atas saja, bawah tidak. Pas itu wiring lain kurang pasti pula, mau cek dulu. Oke, dia punya wiring engine, kita cek sebelah guys. Wiring engine pun beginilah nih, dia cuma ada ini saja dengan wiring engine. Begitu saja guys. So perlu cabut semua wiring dia, kasih keluar, lepas itu baru kita kasih repair lah semua dia punya wiring. Untuk wiring apa semua nih, itu saya kurang pasti apa punya wiring. Terus memang mau cabut dulu lah semua dia punya wiring di dalam kereta nih.
baru kita dapat bikin guys apa yang perlu dibikin nih. Oke, so tanpa buang masa jom kita start kerja guys. Kasih buka wiring dia semua satu badan. Oke, so jom kita start kerja guys. Pas buka dia punya wiring body dulu. Pas sudah buka wiring body baru kita buka nih wiring engine pula lah. Alright, so jom start kerja. Good morning guys. Oke, update dulu kerja ini Serika PA35. Oke, hari itu saya buat inspection bagian dashboard. Oke, banyak barang dia hilang nih. Terutama sekali dia punya wiring bagian dashboard tiada. Oke, susah skip nih guys mau bikin kalau tidak wiring bagian dashboard. Lepas itu dia punya signal switch yang ini ada juga, tapi ini patah, bagian wiper dia patah. Kemudian wiring pun putus habis. Oke, nah ini wiring dia guys, teruk, wiring dia sangat teruk. Tidak tahu apa nih orang bikin dulu. Oh, ada juga wiper, dia punya batang wiper tetapi patah guys. So itu satu. Kemudian tuh wiring bagian dashboard lah memang tiada guys. Wiring pergi depan saya ingat ada juga, tapi ini kalau tidak silap wiring KI70 dia pakai depan, jadi masalah skip nih mau bikin wiring dia. Kemudian yang ini bagian meter dia pun memang tidak wiring lah, sebab dashboardnya wiring saya bilang tadi tuh tiada. Pas tuh ignition switch di belakang ini pun tiada. Problem juga tuh, macam mana mau kasih hidup kereta kalau tidak kunci kan. Yang ini kalau saya tengok memang macam KI70 nih wiring macam lah guys, tapi saya tidak dapat kasih confirm sebab wiring dia begini sudah. So untuk wiring depan nih kita kasih postpone dulu bikin wiring depan nih. Saya first kita atur dia punya wiring engine dulu lah. Oke, saya mau buka dulu tuh wiring dari engine, kasih cabut semua dari sensor. Pas tuh saya mau double check dia punya wiring, macam tidak ada yang tidak betul juga nih wiring engine dia nih, lalu cek lagi lah. Alright, so pas tugasan hari ini kita bikin dia punya wiring depan. Saya mau buka, kemudian double check dia punya wiring engine. Sebelumnya owner dan antar memang hidup engine, cuma ini kereta lama dok, tidak tahu apa keadaan sudah, jadi perlu cek balik dia punya wiring engine. Oke, so hari ini kita mau bikin dia punya wiring engine lah. Terus kena cabut dulu dia punya soket-soket semua yang di bagian engine, kemudian kita akan cek di atas meja lah satu-satu nih wiring. Oke, settle tuh baru kita proses pula pergi yang lain-lain punya kerja lah, yang wiring bagian engine deh pula. Itu yang penting lah, wiring engine B dengan wiring engine nih guys. Nah, itu yang penting untuk kita kasih hidup balik ini kereta. Alright, so mungkin yang wiring depan nih masih boleh kasih selamat, kita akan kasih kawin. Fuse sudah pun ada di sana, cek dulu apa jenis fuse boxnya. Kalau tengok fuse box dia bukan KI70 punya nih,
saya pun kurang pasti apa nih, macam Corona punya fuse box, tapi tidak tahulah apa punya Corona. Kalau tengok dari segi dia punya kotak besar, dia lebih kurang macam Corona punya lah. Tapi yang saya pernah buat T835 punya fuse box bukan di depan guys, dia di dalam, di bawah dashboard bukan di luar sini macam ini. Dia lain. So itulah dia punya update ini kereta. So tanpa buang masa guys, jom kita bikin dulu dia punya wiring engine, kasih bagus, baru kita sambung lah. Kemungkinan besar saya akan custom ini wiring engine bay. Oke, custom dia supaya dapat kawin ini wiring body di dashboard dengan wiring engine bay lah, right? So tanpa buang masa, jom kita start kerja. Kasih buka, cabut tuh soket-soket semua yang di engine bay. Maksud saya yang di bagian engine soket dia, saya mau tarik masuk balik. Kemudian kita akan buat inspection, kasih bagus ini wiring engine dulu. Yang mana ada itu kita bikin duluan guys. Oke. So tanpa buang masa, jom kita start kerja guys. Oke guys, update dulu dia punya wiring nih. Oke, ada certain parts yang hilang. Paling penting dia punya itu apa? Paling penting yang hilang dia punya map sensor. Oke. Dia ada, yang lain masih ada lah. Oke, so tanpa buang masa, jom kita kasih cek ini wiring. Macam banyak juga yang putus nih guys, tengok. Baru kasih bagus balik lah wiring dah. Alright. So sambung kerja lagi guys. Alright. Oke guys, update dulu kerja. Oke, sudah kupas dia punya itu wire tape tadi, kasih buka dia punya flexible hose dari yang balutan itu. So sekarang nampak sudah dia punya wiring lah. Jadi banyak perlu bikin balik nih guys, terutamanya sambungan-sambungan macam ini. Oke, kalau kamu nampak dia tidak solder, dia main sambung begini saja. Sepatutnya perlu soldering, barulah dia punya connection tidak pandai putus guys. Oke, kalau begini lama-lama goyang-goyang dia pandai longgar sudah nih. Jadi perlu kasih soldering, buka balik nih balutan wire tape, kemudian solder dia lah supaya dia punya connection cantik guys. Kemudian yang sebelah sini pun sama, dia main sambung begitu saja tanpa kena soldering. Kita cek dulu nih satu, buka dulu balutan wire tape nih. Saya rasa pun memang dia sambung tanpa soldering nih. Nah betul guys, tidak kena solder, kena sambung begitu saja. Jadi kita perlu kasih bagus demi wiring sini nih semua, potong, kemudian kupas balik demi plastik nih, kemudian baru kita sambung dan soldering dia lah supaya connection dia cantik semua guys. Right. Soket-soket semua pun perlu ganti macam nih, pecah. Oke, pecah sudah. Ini kalau kita kasih plug in ini dia pandai terlepas sendiri nih. Ini injector nomor 4. Kemudian yang ini sensor untuk, kalau tidak silap, sensor untuk warning start kalau tidak silap. Bukan guys, ini sensor, kejap guys, tinggal dulu lah. Saya pun kurang pasti sensor apa nih. Kalau tidak silap ini sensor untuk morning start punya sensor lah. Kemudian yang ini temperature coolant temp sensor punya soket pun hilang, tiada.
Kemudian ini dia punya map sensor, tapi map sensor pun hilang, tiada. Saya sudah order satu tadi guna map sensor dari engine OE FE yang EI 101 punya engine tuh, boleh pakai juga, cuma perlu ubah dia punya soket lah. Oke. Kemudian yang soket-soket TPS dia pun hancur, kita kasih tukar baru lah. Nah, sudah order semua yang baru. Oke. Kemudian soket injector, ini semua akan ganti nih guys, pun pecah, kita ganti baru semua. Ini dia punya tibis punya soket masih oke, boleh pakai batik. Coba yang terok nih injector punya soket dengan TPS lah yang terok, karena tukar baru semua. Saya sudah order semua sekali dengan dia punya soket TPS. Yang ini pinggir coil ada satu putus, ini mau sambung balik untuk RPM, akan tarik wire baru lah. Ini putus, kita sambung balik nanti guys. Oke, lepas itu yang lain-lain, ini soket distributor pun mau kasih bagus juga, ada saya tengok karena kasih apa nih, karena kasih balut wire tape, tidak tahu apa kenapa, karena kasih balut wire tape, sama ada mau putus ataupun karena kasih kupas demi kulit. Kita cek dulu guys. Oh, tidak putus, cuma dia punya kulit kena kupas saja, masih oke lah, tidak masalah. Oke, yang ini pergi oil press sensor, yang ini pergi starter lah. Oke, itu mau bikin balik, dia punya wiring semua, mau kasih bagus, tapi tunggu itu soket sensor semua sampai baru kita tukar lemnya soket lah. Nanti besok saya akan kasih bagus yang wiring begini, yang sambungan-sambungan nih saya akan solder dia bagus-bagus supaya connection dia tidak lari. Oke, semua nih yang ada karena wire tape nya ini semua perlu soldering balik nih, sama juga dengan yang di sini pun perlu soldering balik guys. Oke. Kemudian ada certain wiring perlu tambah, contoh dia macam tuh supply current pergi ini engine perlu tambah, terutamanya ada kurang satu wiring sini untuk memori battery, dia cuma ada supply ignition saja, tidak sambungan untuk battery lah, sini satu. Untuk memori pergi di ECU supaya tidak lari setting. Oke, so itu satu. Kemudian saya akan custom ini wiring supaya dia jalan, dia tidak akan melalui, kita tengok di engine pola guys, saya kasih terang, nanti dia akan jalan melalui belakang saya guys, dari belakang sini satu begini, pergi yang sebelah sini punya soket sambungan lah semua, pergi sensor, pergi injector semua begitu. Kemudian yang sebelah lalu bawa dia punya lalu melalui dia punya extractor. Oke, dia akan turun pergi starter, kemudian pergi naik balik pergi di distributor, pergi oil press sensor, starter semua, kemudian pergi sinilah dia punya apa nih, coil. Oke. Mungkin coil ini saya akan ubah pergi belakang sono guys, dekat itu clutch pump sono, supaya dia punya wiring tidak terganggu. Alright, baru cantik sedikit guys. So dia punya coil pergi belakang, tidak
sebelah sini nampak kosong lah, tidak mengganggu. Kemudian wiring dia pun bersih, dia akan jalan melalui sini, melalui sebelah kiri dan sebelah kanan lah. Dia akan terbagi dua, kemudian di tengah baru masuk dalam. Oke, begitulah dia punya, saya punya plan untuk kasih jalan wiring ini engine. Kemudian dia punya wiring alternator pun perlu kasih bagus, sebab saya tengok ini alternator macam bukan alternator dia. Yang tuh nanti belakang baru kasih bikin balik lah, macam mana mau bikin, sebab dia punya alternator ini saya kurang pasti macam mana, mau buka dulu baru tahu dia punya wiring macam mana lah, right? So begitulah kerja-kerja dia nanti akan buat. So sampai sini dulu kerja-kerja new wiring, kita sambung lagi kerja besok untuk kasih sambung itu, sambungan yang banyak putus tuh kita akan solder dia balik, pas itu baru kasih bagus dia punya wiring semua lah. Oke, so sampai jumpa lagi besok guys, kita sambung lagi kerja besok pagi. Oke, alright guys, sampai sini saja video kali ini, sambung lagi di next video akan datang. Terima kasih kalian yang menonton, jangan lupa subscribe, share dan komen lah video ini kalau kamu suka. Right, thank you guys.